Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiruddin, NIM saya 18202234. Saya jurusan Hukum Tata Negara semester 4. Tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara, yaitu mengenai kejadian di sekitar kami yang berhubungan dengan government menurut hukum administrasi. Sebelum masuk pada materi, saya akan menjelaskan sedikit yang mengenai apa itu government. Government adalah sistem politik dalam sebuah badan ataupun lembaga yang mengatur dan mengelola rakyat. Artinya, pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menetapkan hukum atau undang-undang di wilayah tertentu. Dan dapat disimpulkan bahwa pemerintah ataupun government adalah sebuah atau orang yang memiliki tujuan untuk mengatur dan mengelola pemerintahan. Jadi permasalahan di desa kami adalah yaitu penyalahgunaan yaitu ADD, yaitu anggaran dana desa. Penyalahgunaan yang namanya alokasi dana desa ataupun ADD oleh perangkat kami, di mana ADD tersebut digunakan sesuai dengan RAP dan kesepakatan dengan masyarakat. Sebagaimana berdasarkan ketetapan yang dimaksud di Desa Guali, sampaikan tentang rencana untuk mengambil upaya hukum. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Desa, namun ketentuan lebih lanjut secara khusus dapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Keuangan dana desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan desa bersumber dari yang pertama itu adalah pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa. Bagian kedua adalah alokasi anggaran pendapatan dan belanja desa. Yang ketiga, bagian dari hasil pajak daerah dan atribusi daerah kabupaten atau kota. Bagian 4, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten atau kota. Yang kelima, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota. Yang keenam, yaitu hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Dan yang bagian ketujuh adalah pendapatan yang sah. Menurut pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang dimaksud dengan alokasi dana desa adalah ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota. Setelah dikurangi dana alokasi khusus, pemerintah dan daerah kabupaten atau kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota disebut ADD setiap tahun anggaran. ADD tersebut paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian wewenang kepala perangkat desa yang ditunjuk. Bagi kabupaten atau kota yang tidak memberikan ADD, pemerintahan dapat melakukan penundaan dan atau pemotongan sebesar alokasi dana pertimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke desa. Jadi, ADD dibagi kepada setiap desa dengan pertimbangan. Yang pertama adalah kebutuhan ataupun penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, dan sejumlah penduduk wilayah dan desa, tingkat kesulitan geografis desa.
Jadi ketentuan mengenai pengelolokasikan ataupun ADD dan pembagian ADD kepada setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati atau wali kota. Jadi salah satu sumber pendapatan desa adalah yang merupakan bagian dari perimbangan yang diterima kabupaten atau kota. ADD tersebut paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus dalam rangka pengelolaan keuangan desa. Kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk. Jika perangkat desa menyalahgunakan ADD, perangkat desa terdiri atas yang pertama itu sekretaris desa, yang kedua adalah pelaksana kewilayahan, dan yang ketiga adalah pelaksanaan teknis. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Dan perangkat desa dilarang merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan ataupun golongan yang tertentu. Yang kedua, menyalahgunakan wewenang ataupun tugas dan hak atau kewajibannya, melakukan tindakan diskriminasi terhadap warga ataupun golongan masyarakat tertentu, menjadi pengurus partai politik dan menjadi anggota dan atau mengurus organisasi terlarang. Selain itu, perbuatan tersebut dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Untuk itu, kami sebagai masyarakat merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara. Pada pasal 3 Undang-Undang ayat 31 1999 berbunyi, setiap orang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau satu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataupun kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling lama 1 tahun. Dan dikena denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar. Jadi langkah hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah sebagaimana menurut informasi yang kami akses dalam artikel bagaimana cara melaporkan perangkat desa menyelewengkan dana desa dan desa lapor yang kami akses dari sarana pengaduan aspirasi atau SAPA Kementerian dalam Negeri. Dalam pelaporan adanya tindak dugaan penyalahgunaan dana desa, masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang pertama yaitu masyarakat dapat membuat laporan atau pengaduan kepada Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD setempat serta kepala pemerintah supra dengan kecamatan mengenai objek kegiatan serta pemikiran nilai kerugian yang diselewengkan. Baru yang kedua adalah dalam pelaporan ataupun pengaduan tersebut perlu disertai dengan penjelasan konkret mengenai objek kegiatan yang menjadi dugaan tindak penyelewengan. Hal ini untuk menghindari persepsi bahwa laporan yang dilakukan hanya didasarkan atas informasi yang tidak utuh atau praduga yang tidak berdasar. Oleh karena itu,
disarankan kepada masyarakat desa dan menjalankan fungsi pengawasan pembangunan di wilayahnya. Kiranya perlu mendefinisikan upaya-upaya dialogis dengan meminta penjelasan dan atau konfirmasi mengenai indikasi ataupun korupsi kepada pihak yang dicurigai terlibat melakukan tindak penyelewengan tersebut. Bagian ketiga, dalam hal yang tidak ada tindak lanjut dari kedua lembaga yang dimaksud di atas adalah pelaporan yang telah dilakukan, maka masyarakat dapat menyampaikan dugaan penyelewengan dana desa kepada pemerintah atau kabupaten, dalam hal ini bupati, satuan kerja perangkat desa atau SKPD yang dibintangi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta inspektorat di daerah kabupaten, ataupun jika memang masyarakat mempunyai bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum atas dugaan penyelewengan dana desa korupsi dimaksud, maka masyarakat berhak melaporkan oknum tersebut kepada pihak aparat penegak hukum atas proses tindak lanjut. Selanjutnya, pemerintah menaruh perhatian penuh terhadap praktik tindak korupsi maupun pungli, karena ada hal itu berdampak pada kerusakan nilai-nilai sosial dan kepercayaan publik pada pemerintah. Oleh karena itu, agar korupsi dapat ditangani dengan optimal, masyarakat dapat membantu dengan memberikan informasi agar dukungan bukti-bukti yang akan memadai terjadinya tindak korupsi yang dimaksud. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, karena saya juga manusia biasa, terlalu kesalahan. Dengan ucapan alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.